Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, Kacermania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang cara menentukan penyebab utama dari masalah yang sering muncul di seekor kacer. Nah, untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk jangan ragu, silahkan simak pembahasan kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, kacer adalah salah satu jenis burung yang mempunyai fighter tarung. Di alamnya, seekor kacer akan menunjukkan tingkat fighternya pada saat dirinya merasa terancam, tanda bahwa ingin selalu melindungi teritorialnya. Selain itu juga, saat tidak ada bahaya yang mendekat, kacer akan saut-sautan satu dengan yang lainnya, tanda untuk menunjukkan keberadaannya. Dengan kondisi seperti itu, seakan tidak ada masalah yang muncul, seakan semuanya berjalan baik-baik saja. Beda halnya saat seekor kacer kondisinya sudah dipelihara oleh manusia, tinggal di dalam sangkar di mana untuk kebutuhan makan, minum, mandi, dan berjemur semuanya ada takarannya. Diatur oleh majikannya. Bahkan pada saat si kacer membutuhkan salah satunya yang sifatnya banyak atau yang harus diberikan konsisten, mungkin tidak akan didapatkannya karena sang majikannya ada kesibukan lain misalnya. Padahal kacer sangat membutuhkan itu. Nah, dengan perubahan pola rawatan itu pasti akan muncul permasalahan-permasalahan yang akan ditunjukkan oleh si kacernya. Permasalahan yang sering terjadi adalah over emosi, over birahi, hilang fighter, di mana kehilangan jiwa fighternya, hilang emosi dan hilang birahinya. Kurang emosi, kurang birahi, minus suhu tubuh, dan masalah kekurangan nutrisi atau nyilet. Dan dari semua permasalahan itu akan banyak juga penunjukannya. Penunjukannya seperti bagong, salto, geribik-geribik, gelisah, mangap, matung, minum hariannya boros, kotoran kepantau berair, gacor yang terlalu over, galak, sampai kepantau kanibal atau menyakiti dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi penunjukan-penunjukan yang akan diperlihatkan oleh seekor kacer pada saat dirinya nggak nyaman hariannya. Nah, dari semua masalah itu, beda kacer akan beda juga cara menunjukkannya, walaupun penyebab utamanya sama. Dan ada juga penyebab utamanya berbeda, tetapi hampir sama cara menunjukkannya. Nah, seperti itu kadang yang membuat kita sebagai perawat kacer bingung untuk membedakannya. Otak-atik settingan, coba settingan ini, settingan itu, tetap nggak ada menemukan hasil yang diharapkan. Sebenarnya hampir semua perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh seekor kacer itu adalah ekspresi dan cara menunjukkan si kacer pada saat si kacer dalam keadaan tidak nyaman hariannya, dikarenakan salah atau tidak pas di rawatan hariannya, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pada saat teman-teman menemukan penunjukan kacernya kok salto, kok mbagong, kok kanibal dan lain-lain, cari tahu masalah utamanya dulu. Apakah penyebab atau masalah utamanya karena over emosi, atau karena over birahi, atau mungkin karena sedang minus suhu tubuhnya, atau mungkin juga kacernya memang lagi sakit. Nah, jika sudah tahu penyebab utamanya, pasti nanti lebih mudah menentukan rawatan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah utamanya itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya sih menentukan penyebab atau masalah utama pada seekor kacer?
Nah, jadi pada pembahasan kali ini saya akan mencoba membahasnya, menunjukkan ke kalian. Harapan saya semoga kedepannya teman-teman akan lebih paham lagi menentukan permasalahan kacernya. Misal nanti ketemu penunjukan kacernya saat digantang, kok mbagong, kok jeda, kok ngeruji, kok nggak buka ekor. Kalian nggak akan bertanya-tanya lagi, kalian langsung bisa mengatasinya. Jadi cara menentukan penyebab utama dari masalah yang terjadi pada seekor kacer dengan berbagai macam penunjukannya itu adalah banyak caranya menurut saya. Bisa dari penunjukan yang diperlihatkan kacer saat digantangkan, atau bisa juga dari penunjukan yang lain, misalkan dari nafsu makan, nafsu minumnya, dan pakem kotorannya, dan gelagat penunjukan yang lain saat menurut kita penunjukannya nggak wajar hariannya. Tetapi ini butuh pemahaman dan pengalaman agar kita tidak salah untuk memvonisnya. Tetapi menurut saya cara yang paling mudah menentukan penyebab utama dari masalah yang terjadi pada seekor kacer adalah dengan cara menganalisa rawatan sebelumnya yang sudah dilakukan dan bisa dipadukan dengan pengkondisian harian. Maksudnya di sini adalah pengkondisian tempat untuk hariannya, dan bisa juga dipadukan dengan pengkondisian dan eksekusi lomba yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga dari semuanya itu bisa menyimpulkan penyebab utama dari masalah yang terjadi. Jika sudah ketemu penyebab utamanya, selanjutnya kita akan lebih mudah menentukan solusi untuk rawatan selanjutnya untuk menyelesaikan penyebab utamanya itu. Di sini saya akan berikan beberapa contoh kasus atau masalah yang sering terjadi pada seekor kacer pada saat dilombakan. Nah, seperti ini. Ini ada salah satu contoh pertanyaan dari sobat kicau yang ada di rumah, di mana bertanya di kolom komentar. Jadi pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum, mau bertanya, saya punya kacer giras tipe panas. Untuk setting hariannya, jangkrik 3 pagi 3 sore, jemur 30 menit. Ini tidak jelas apakah jemur tiap hari atau seminggu berapa kali. Lalu untuk mandi tiap sore, setting lapangannya, si kacer dimandikan lalu jemur 10 menit. Sampai lapangan kacer diberikan jangkrik 2 ekor, diablak sampai on lalu dikerodong. 3 sesi sebelum gantang diberikan jangkrik 2 ekor, dan 1 sesi sebelum gantang diberikan ulat Hongkong 2 ekor. Dan hasilnya si kacer main lasak dan ngelantai. Mohon bimbingannya. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, berarti kacernya saat digantang penunjukannya main lasak dan ngelantai. Dimana kita tahu main lasak dan ngelantai itu salah satu penunjukan kacer yang mempunyai masalah utama over emosi. Nah, sekarang kita buktikan saja dengan menganalisa riwayat rawatan harian dan settingan lombanya yang sudah dilakukan. Nanti coba benar tidaknya penyebab utamanya karena over emosi. Oke, untuk rawatan harian kita lihat kacernya giras tipe panas. Setting hariannya jangkrik 3 pagi 3 sore, jemur 30 menit. Jadi ini tidak jelas apakah jemur tiap hari atau seminggu berapa kali. Yang pastinya kacer tipe panas karakter giras, baiknya dalam tahap mencari settingan, baiknya jangan dijemur dulu. Jika memang mau dijemur, sebaiknya jemur minim saja, maksimal hanya 30 menit. Dan setelah diberikan penjemuran bisa diberikan kroto. Lalu untuk mandi tiap sore sudah pas. Nah, untuk settingan lombanya di sini kacer dimandikan di rumah. Setelah mandi dijemur 10 menit, lalu berangkat. Lalu sampai lokasi lomba diberikan jangkrik 2 ekor, lalu diberikan ulat Hongkong 2 ekor.
Oke, dari riwayat pengkondisian lomba saja di sini kurang pas menurut saya. Jika memang sudah tahu kacernya mempunyai karakter giras tipe panas, di mana kacer giras tipe panas ini biasanya gampang sekali hilang birahinya karena naik suhu tubuhnya. Karena bawaan girasnya itu kacer akan aktif gerak sehingga membuat naik suhu tubuhnya. Apalagi si kacer melihat keramaian pasti akan lebih aktif untuk bergerak. Itu pengalaman saya. Dan baiknya untuk pengkondisian lombanya, berikan mandi di lokasi lomba saja. Karena jika dimandikan di rumah, saat berangkat ke lokasi lomba, kacer akan kepanasan lagi selama perjalanan. Dan setelah mandi di lokasi lomba, jangan dijemur. Dan untuk eksekusi lomba bisa diberikan aplikasi jangkrik dan kroto saja, bukan ulat Hongkong, karena ulat Hongkong sifatnya panas. Dengan diberikan ulat Hongkong sebelum gantang, emosi kacer akan naik, di mana kondisinya sudah kepanasan sebelumnya. Jadinya kacer main lasak dan ngelantai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dengan melihat riwayat rawatan harian dan pengkondisian lombanya, sudah jelas berarti penyebab utama kacer main lasak dan ngelantai adalah over emosi. Nah, berarti untuk solusi rawatan selanjutnya, jelas kacer jangan dijemur dulu. Mandikan tetap tiap sore. Untuk jangkrik tetap berikan 3 pagi 3 sore dan bisa diberikan penambahan kroto seminggu 2-3 kali, banyaknya 1 sendok makan untuk membantu meredam emosi si kacernya. Dan harian untuk siang hari si kacer diablak saja di ruangan yang sejuk dan malamnya bisa dikerodong. Dan untuk pengkondisian lombanya, kacer bisa dimandikan di lokasi lomba dan setelah mandi berikan jangkrik 2 ekor plus kroto 1 sendok makan dan siap untuk digantangkan. Nah, teman-teman bisa dicoba seperti itu. Setelah digantangkan, dievaluasi hasilnya bagaimana. Setelah itu kita lihat hasilnya bagaimana. Kacer masih dominan main lasak atau sudah enak. Jika masih dominan emosinya yang tinggi, nanti bisa dibenahi di rawatan hariannya. Oke, jadi kesimpulannya, berbagai macam masalah dan penunjukan menyimpang yang diperlihatkan kacer harian dan saat digantangkan itu adalah respon pada saat si kacer tidak nyaman hariannya. Penyebabnya karena pola rawatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk mengatasi masalah itu tentunya kita harus mencari tahu dulu penyebab utamanya. Cara yang paling mudah adalah menganalisa dan mengevaluasi dari riwayat rawatan harian sebelumnya dan dipadukan dengan pengkondisian lombanya. Jika sudah tahu penyebab utamanya, kita akan lebih mudah menentukan solusinya. Maka dari itu, saya selalu mengingatkan untuk teman-teman yang mau bertanya tentang masalah kacernya, bertanya di kolom komentar, tolong untuk menyertakan riwayat rawatan harian yang sudah dilakukan. Kalau bisa lebih bagus lagi menyertakan juga riwayat pengkondisian lombanya. Intinya jika bertanya harus diceritakan dulu riwayatnya, agar saya juga lebih mudah untuk menentukan solusinya. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan dari saya mengenai cara menentukan penyebab utama dari masalah yang sering terjadi pada seekor kacer. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk kalian yang mau bertanya silahkan langsung saja ketik di kolom komentar, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan permasalahan yang terjadi pada seekor kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.